warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nuzul Rizko dengan NIM 1217050100. Akan menjelaskan atau menjelaskan secara singkat studi kasus dari bagian dari bioinformatika. Nah, jadi di sini saya mengambil dari GitHub-nya Bapak Craig Caporaso dengan ininya an introduction to applied bioinformatica. Nah, jadi dari beliau saya mengambil datanya dari beliau, coding-codingannya dari beliau. Nah, jadilah tersusun seperti ini. Nah, jadi kita harus terlebih dulu mengetahui pengertian apa itu bioinformatika. Bioinformatika itu adalah cabang ilmu yang menggabungkan biologi dan komputasi untuk menganalisis dan memahami data biologis, terutama data molekuler seperti DNA, RNA, dan protein. Bioinformatika membantu dalam menyelidiki dan interpretasi informasi genetik, struktur protein, evolusi biologis, dan sejumlah besar data biologi lainnya menggunakan metode komputasional dan statistik. Nah, jadi di sini dapat kita lihat beberapa bagian. Ada kita buka di algoritmanya. Jadi di sini beliau menggunakan algoritma, ada dua algoritma. Jadi pertama beliau menggunakan algoritma Needleman-Wunsch, dan yang kedua beliau menggunakan algoritma Smith-Waterman. Nah, jadi apa itu algoritma Needleman-Wunsch? Algoritma Needleman-Wunsch itu adalah algoritma dalam bioinformatika yang digunakan untuk menyusun urutan nukleotida atau asam amino. Algoritma ini membandingkan dua urutan atau mencari urutan pencocokan terbaik di antara keduanya. Needleman-Wunsch menggunakan pendekatan pemrograman dinamis untuk menghitung skor kesamaan antara dua urutan dan menemukan urutan yang paling cocok. Algoritma ini membantu dalam membandingkan urutan genetik dan analisis evolusi molekuler. Nah, jadi dan apa itu algoritma Smith-Waterman? Jadi algoritma Smith-Waterman juga merupakan algoritma dalam bioinformatika digunakan untuk pencocokan urutan nukleotida atau asam amino, serupa dengan algoritma Needleman-Wunsch. Algoritma ini memperoleh skor kesamaan antara dua urutan, tetapi dengan memperkenankan adanya penalti untuk kesamaan yang lebih rendah dan memungkinkan adanya urutan lokal yang sesuai. Algoritma Smith-Waterman sering digunakan untuk menemukan bagian yang serupa atau homologi di dalam urutan biologis, terutama dalam konteks pencarian daerah serupa di antara dua urutan yang panjang. Ini memungkinkan identifikasi domain dan motif yang konservatif dalam protein atau elemen penting dalam urutan nukleotida. Needleman-Wunsch maupun Smith-Waterman memiliki peran penting dalam bioinformatika. Nah, adapun dari Needleman-Wunsch, fungsi utamanya menyusun urutan nukleotida atau asam amino secara global, memungkinkan perbandingan dan pemetaan keseluruhan urutan. Dalam penggunaan umum, identifikasi kesamaan dan perbedaan antara dua urutan genetik atau protein membantu dalam pemahaman evolusi molekuler. Yang kedua ada Smith-Waterman, yaitu fungsi utamanya mengidentifikasi urutan lokal dengan kesamaan tertinggi di antara dua urutan yang tidak hanya terbatas pada kesamaan global. Penggunaan umum, pencarian daerah serupa atau domain konservatif dalam protein atau pencocokan lokal dalam urutan nukleotida, berguna untuk mengidentifikasi bagian-bagian penting dalam struktur atau fungsi-fungsi molekuler. Kedua algoritma ini memberikan landasan untuk pemahaman yang mendalam tentang kesamaan dan perbedaan di antara berbagai urutan biologis yang esensial dalam studi evolusi struktur dan fungsi molekuler. Nah, dapat kita lihat pada algoritma yang telah beliau cantumkan. Ini di sini ada dua algoritma beliau cantumkan. Nah, mungkin kita lihat di bagian data.
Nah, ini dengan data-data beliau yang telah beliau rangkum dan semikian rupa. Nah, di sini ada mana ya? Dialog box. Nah, fungsi box digunakan untuk membuat dialog box dalam format HTML yang dapat ditampilkan secara langsung di Python Notebook. Dialog box ini dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dengan tampilan yang menarik. Nah, jadi untuk kita akan melihat parameternya. Parameter dari dialog box ini. Jadi ada section text. Nah, dari section text ini adalah isi utama atau pesan yang akan ditampilkan dalam dialog box. Ada header background color, warna latar belakang, bagian header text, header text. Nah, bagian header text. Ada header text, ya teks yang akan ditampilkan di header text color, header text color, warna teks pada header, adapun icon, nah dan sebagainya. Setiap fungsi ini memanggil Macbox dengan parameter yang sudah dikonfigurasi sesuai dengan tujuannya dan mengembalikan objek HTML untuk ditampilkan. Nah, fungsi-fungsi dalam kode tersebut digunakan untuk membuat dialog box dalam format HTML yang dapat ditampilkan secara langsung di Python Notebook. Dialog box ini berguna untuk menyampaikan pesan atau informasi dengan tampilan yang menarik dan bergaya. Nah, ada Macbox yang tadi fungsi umum untuk membuat dialog box dengan berbagai konfigurasi seperti warna latar belakang, teks, icon, dan gaya. Dialog box ini bisa digunakan dengan parameter yang berbeda untuk menciptakan kotak dengan tujuan atau gaya tertentu. Nah, ada juga link yang tadi dapat kita lihat link. Nah, ini dan sebagainya, link, warning, additional info, dan developer note. Fungsi-fungsi kasus yang menggunakan Macbox dengan konfigurasi tertentu untuk membuat dialog box dengan keperluan atau gaya yang berbeda. Link dialog box yang menyajikan informasi tambahan dengan tautan. Warning dialog box untuk menyampaikan peringatan. Additional info dialog box untuk memberikan informasi tambahan. Developer note dialog box untuk menyampaikan catatan dari pengembangan. Nah, setiap fungsi kasus ini memanggil Macbox dengan parameter yang sudah dikonfigurasi sesuai dengan tujuannya dan mengembalikan objek HTML yang dapat ditampilkan secara langsung di Python box. Fungsi ini berguna untuk dalam konteks penyajian informasi atau pesan dan gaya yang konsisten dan menarik. Nah, dapat kita lihat juga ini data-data yang codingan yang beliau buat. Ini custom CSS-nya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi